wabarakatuh. Berjumpa lagi nih di podcast Teknologi Tepat Guna di Sperindak DIY Gunuman Migunani, diskusi singkat syarat manfaat. Dan kali ini ditemenin lagi dan lagi ya, saya nggak bosan-bosan nemenin Anda. Hari ini saya Febri Lilah akan membahas mengenai tema pemanfaatan teknologi tepat guna pada industri midas. Enak banget ya kita ngomongin tentang kuliner, tapi kita nggak akan fokus ke kulinernya karena kita akan lebih fokus ke pemanfaatan teknologi tepat guna. Seperti apa sih yang dari Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ini memberikan program yang kemudian diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh industri midas yang ada di Yogyakarta. Dan untuk membahas lebih dalam, saya tidak sendirian karena sudah bergabung bersama saya ketiga narasumber yang akan ikut bincang-bincang pada hari ini. Yang pertama ada dari anggota DPRD DIY, Bapak Sudaryanto. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, udah sarapan belum, Pak? Belum. Oke. Setelah ini mungkin bisa dikasih sarapannya ya. Boleh. Oke, yang kedua ada dari penyuluh perindustrian dan perdagangan Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Ibu Irnandes Fauzah ya, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Anjing Mbak Febri. Baik, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Nah, ini yang ketiga ada dari Ketua Kelompok IKM Mides Angger Rukun, Ibu Kamisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Sehat. Ini dari Bantul ya berarti Iya. tadi perjalanan. Macet nggak, Bu? Macet juga. Macet nggak ya? Oke. Kita diskusinya ringan aja, nggak usah grogi ya. Gitu sih. Mungkin saya pertama-tama ingin menanyakan dulu nih ke Ibu Irna selaku Badan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dari BPTTG, Bu. Memangnya ada apa saja sih, Bu, program dan kegiatan yang ada di BPTTG dalam rangka membantu IKM yang ada di Yogyakarta mengatasi masalah-masalah mereka? Ya, jadi di BPTTG itu kan sesuai namanya ya, Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Itu kami di sana memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan alat tepat guna yang dimanfaatkan di masyarakat. Sekalipun kita bisa produksi, kalau tidak dimanfaatkan di masyarakat kan buat apa ya, Mbak? Seperti itu. Nah, untuk menunjang itu di BPTTG itu ada namanya program penerapan. Program penerapan itu tiap tahunnya itu dianggarkan melalui dana APBD. Sudah dimulai dari sejak tahun 2018 sampai sekarang masih lanjut nih, Mbak. Berarti sudah 3 tahun ya? Sampai saat ini sudah 3 tahun dan masih akan berlanjut. Iya. Nah, itu di program penerapan itu nanti dari BPTTG itu membuat namanya melakukan perekayasaan alat tepat guna yang diterapkan di IKM di masyarakat. Yang ada di Jogja. Iya. Gitu. Yang ada di DIY ya. Nah, itu dari program penerapan itu ATG itu dihibahkan ke IKM tapi bentuknya bukan dikasih nggih. Hibahnya bentuknya pinjam pakai. Nanti ada perjanjiannya selama 5 tahun. Nah, begitu di tahun 2018 nggih Bu Kamisa. Di tahun 2018 itu program penerapannya ada 5 IKM. Salah satunya IKM Mides dari Pundong itu. Dari Bantul ini. Dari Bantul. Sebelumnya kan Mides ini ada banyak ya. Tapi ini mungkin dikepalai gitu oleh Ibu Kamisa ini ya. Selanjutnya saya ingin bertanya nih, dari 5 IKM yang ada, Bu, kenapa Mides terpilih sebagai salah satunya? Waktu itu jadi ketika kita akan memilih IKM mana yang akan mendapatkan bantuan fasilitasi itu kita otomatis punya pertimbangan. Pertimbangan itu juga ada dasar hukumnya. Jadi BPTTG sendiri salah satunya harus ketika kita memfasilitasi alat itu harus tujuan akhirnya harus meningkatkan menurunkan angka kemiskinan. Tujuannya itu ya utamanya.
Lalu dari situ IKM mana yang letaknya ada di kecamatan kategori miskin. Oke. Data itu kita dapat dari Bapeda, yang tiap tahun itu dirilis IKM mana yang kategori miskin. Saat itu yang kita Pilih. Iya, yang pilih di Pundong, terus Tepus, terus di Berbah, Oh iya. kali mana Ibu? Kasihan. Kasihan, terus satu lagi di Kulon Progo di Sentolo. Oke. Kalau proses seleksinya tuh seperti apa, Bu? Biasanya? Oh ya, jadi itu nanti dari kabupaten. Di kabupaten kan ada dinas perindustrian dan perdagangan juga. Itu nanti mereka akan memberikan rekomendasi. Ini IKM yang kami bina yang sepertinya layak untuk mendapatkan fasilitasi. Kemudian dari beberapa nama IKM itu kita survei. Kenapa harus survei? Karena jangan sampai nantinya ATG yang kita berikan itu akhirnya mangkrak, Bu. Oke. Seperti itu. Karena kebanyakan ketika IKM diberi bantuan, ketika tidak disurvei dulu, pada akhirnya akan mangkrak. Seperti itu. Setelah survei itu, kita tahu IKM mana. Oh, kita tahu IKM mana yang sangat membutuhkan dan yang ini sudah bisa berkembang sendiri. Oh, ini belum bisa diberi bantuan. Oke. Waktu itu untuk yang IKM Mides itu, kenapa kami cenderung memilih IKM Mides? Saat itu semua prosesnya itu proses produksinya manual, Mbak. Masih cara tradisional begitu. Jadi proses pembuatannya itu pertama setelah bahan dipilih, kita akan memulai nih tepung tapioka gitu, Bu. Oke. Tepung tapioka niku diuleni dengan air panas, Mbak. Oke. Air panas itu otomatis kan tangan akan berbahaya ya ketika kita mengaduk tepung dengan air panas begitu. Nah, dari situ kita milih ini harus diberi bantuan. Oke. Kedua, di IKM Mides Ibu Kamisah itu mereka sudah punya PIRT. Oh iya. Itu modal besar untuk sebuah usaha ketika ingin berkembang itu PIRT itu sangat penting. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Bu Irna, penjelasannya cukup padat ya. Tadi kan juga udah menjelaskan Bu Irna secara singkat sebenarnya bagaimana sih cara pembuatan Mides ini secara tradisionalnya. Tapi saya ingin tanya dong ke Ibu Kamisah, sebenarnya makanan Mides ini makanan seperti apa sih Bu secara singkat saja, dan bagaimana memang proses pengolahannya ini secara tradisional, dan memang apa kekurangannya dari mengolah makanan ini dengan cara tradisional gitu. Ya, terima kasih buat kesempatan ini. Untuk proses pengelolaan Mides dan Mides itu makanan seperti apa, akan saya jelaskan. Mides itu tepung yang bahan pokok itu tepung dari singkong, singkong yang sudah kupas basah, terus digiling gitu, terus diambil sarinya, patinya, itu dijemur, baru kalau sudah kering nanti terus dibikin proses mie. Nah, prosesnya saya jelaskan. Prosesnya itu sebelum kita mendapatkan bantuan dari pemerintah dan kami dan seluruh kelompok Anggerukun itu sangat berterima kasih ya Mbak, sangat berterima kasih mendapatkan bantuan alat pinjam pakai dari BPTG yang dimana telah sangat luar biasa membantu kami, dimana proses itu yang dulunya itu secara manual, dan dulunya itu harus kami pakai tangan, harus uleni gitu, istilah Jawa diuleni, dan ini efek dari uleni ini
potong. Dulu kita pakai tangan gitu ya. Dulu kita pakai tangan dan harus luar biasa kerja kerasnya dan kapasitas pun cuma sedikit. Tapi sekarang karena kita sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama dari BPTG yang sudah menyediakan alat guna berupa mixer raksasa ya. Ini sangat membantu kami sehingga mempermudah proses pembuatan midis ini dan hasilnya pun maksimal. Dan midis itu kenapa kok midis kok dari bahan yang sederhana itu menjadi makanan yang istimewa bagi kami ya, daerah Pundung ini jadi berkat bagi kami juga. Nah ini kami memanfaatkan lokasi yang di pinggir sungai itu kami tanami singkong. Nah setelah itu singkong sudah ada, kami sudah panen, kami juga mau memproses yang lebih bermanfaat lagi apa ya gitu. Kita buat ambil sarinya, kita buat pati. Nah, setelah itu kami berinisiatif punya ide untuk bikin mie. Cara pembuatan mie ini tepung yang sudah kering, itu kami campur dengan air panas seperti yang ibu dari dinas BPTG menjelaskan. Itu air panas ini kami masukkan, kami campur. Dulu kami menggunakan pakai tangan. Iya, tangan. Kalau sekarang sudah pakai ini alat ya. sudah pakai alat yang luar biasa. Dan setelah itu kami iris-iris, setelah diuleni sudah maksimal, sudah lembut, itu kami iris potong-potong kecil, baru kami rebus, terus kami cuci dengan bersih, lalu kita masak. Siap untuk Kalau boleh saya tahu Bu, dulu tuh prosesnya memakan waktu berapa lama tuh kalau pakai cara yang manual? Kalau pakai yang manual itu prosesnya satu hari, misalkan 3 jam itu kita bisanya memproduksi itu cuma 7 kilo. Ya. Dan sekarang paling mentok itu 10 kilo kita sudah khusus apa ya. Kalau sekarang 25 kilo bisa. Iya. Nah Bapak sudah nih. Kalau gitu saya langsung saja nih. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya ingin minta tanggapan Bapak nih Pak terhadap program yang sudah dilakukan oleh BPTG ini. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya sangat apresiasi terhadap BPTG yang telah menjalankan amanah daripada Pergub nomor 98 tahun 2018 ya. Yang mana BPTG diberi amanah untuk mengembangkan teknologi, alat untuk mengembangkan teknologi, membuat sehingga para pengrajin atau para pengusaha-pengusaha kecil ini bisa berkembang. Untuk itu saya harapkan ke depan lebih ditingkatkan lagi, karena perlu dicatat bahwa perlu kita pahami bersama bahwa sektor industri kecil menengah ke bawah ini, kalau menurut pengamatan dari kami itu merupakan pengusaha yang tahan banting, tahan uji, dan itu merupakan kekuatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian kepada masyarakat. Karena perlu dicatat di sini bahwa masyarakat di DIY ini termasuk masih tingkat angka kemiskinannya masih tinggi. Terus mudah-mudahan dengan program ini bisa kita menepis daripada angka kemiskinan itu, sehingga kita bisa menghambat perkembangan kemiskinan. Perkembangan kemiskinan diambil itu gimana? Nah, itu perlu dia. Makanya angka kemiskinan bisa ditekan dengan cara ini, dengan menggunakan alat-alat yang tepat guna, sehingga ketika ada pengrajin dan pengolah makanan itu mendapatkan peralatan yang canggih, setengah canggih lah, jangan canggih-canggih. Kalau canggih-canggih nanti malah repot. Iya, betul. Karena nilainya nanti kan ke dolar. Nah, sementara dolar itu kan tidak stabil. Nah, ini BPTG ini harus memaksimalkan peran yang telah diamanahkan oleh Bapak Gubernur.
Untuk itu sekali lagi kalau di tahun ini baru 5 nih Bu, baru 5 ya ke depan ya 7 atau 8. Iya. Kalau butuh anggaran, tambah anggaran, seandainya itu bermanfaat, silakan. Akan kami dukung untuk penganggaran di tahun 2022. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak Sudaryanto. Iya. Didukung secara penuh nih Bu. Tadi Terima kasih Pak. Iya. Untuk tahun 2022 alhamdulillah sudah mengalami kenaikan. Di ACC itu disetujui 6 ATG untuk tahun depan. Alhamdulillah. Ya. oke. Ke depan nanti ditingkatkan lagi Bu. Nggih. Karena menurut cerita Mbak siapa nih? Mbak Kamisa. Kamisa. Mbak Anissa ini dari 7 kilo menjadi 25 kilo. Kan sudah Iya. 3 kali lipat itu. Iya, betul. Nah, hanya dengan sentuhan, baru sentuhan itu, baru sentuhan sedikit. Kalau teknologinya lebih canggih, wah itu bisa 50 bahkan 100. Sehingga angka kemiskinan kita bisa ditekan. Begitu. Oke. Tadi Pak Sudaryanto juga sempat menyebutkan bagaimana agar BPTTG bisa memaksimalkan perannya ya. Saya ingin kembali lagi nih ke Mides ini. Peran yang BPTTG berikan kepada Mides ini nih alatnya seperti apa sih, Bu? Jadi alat mixer double itu bentuknya mixer seperti halnya mixer untuk adonan kue dan yang lain, tetapi itu disesuaikan dengan desainnya disesuaikan dengan kebutuhan IKM. Karena yang biasanya di pasaran kan spatula atau pengaduknya kan dari atas ya. Nah itu kita buat dari samping, nyamping begitu. Dan BPTTG mendesain bagaimana caranya ketika digunakan oleh IKM itu efisien dan tidak menyulitkan mereka, karena kita tahu kebanyakan IKM kan bagaimana secara ini Bisa memproduksinya agak lambat seperti itu. jadi bagaimana caranya alat yang kita berikan itu alat yang mudah digunakan. Iya, betul. Bisa boleh nyambung? Boleh Pak. Untuk satu alat itu berapa harganya Bu? Untuk satu alat itu 9 juta Pak. 9 juta, tahun depan baru 6. Di ACC 6. Di ACC tapi itu 9 juta tergantung alatnya Pak. Iya. Beda gitu. alat nanti Nggak, akan berbeda. masing-masing alat. Hari ini kan ada 5 nih. Nggih. 5. Itu masing-masing alat harganya berapa itu? Kira-kira berapa? Untuk Mbak ini 9 juta. Nah, untuk yang 4 itu harganya berapa? Rata-rata nggih sama. Sama, Maksimal itu sampai artinya- 12-15 juta. Artinya itu kan tidak terlalu tinggi. Tapi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat pengusaha kecil menengah ini. Betul. Nah, saya harapkan nanti untuk 2023 Nggih. pengajuannya lebih lah. Masuk cuma 9 juta kali 6 itu berapa sih? Iya. Nah, jadi itu dimanfaatkan untuk ke pengusaha-pengusaha kecil menengah. Itu sangat-sangat manfaat. Untuk itu yo seperti tadi saya ngomong, kalau hari ini 5, 6, 10 bahkan 20 nggak apa-apa. Karena perlu dicatat lagi nih, bahwa untuk pengusaha menengah ke bawah itu untuk berkembang itu di DIY ya. Karena karakter di DIY itu kan sudah teruji ketika kita kena gempa dalam waktu sekian sudah bisa pulih. Nah kemarin kena pandemi, hari ini sudah macet tuh. Artinya apa? Ketika kita spot, itu masyarakat itu gampang sekali untuk berkembang. Itu perlunya pemerintah hadir di dalam para pengusaha kecil menengah ini. Saya harapkan nanti panjenengan di dinas apa? Ada apa? Dinas Perindustrian. Enggak, maksudnya posisinya? Penyuluh perindustrian. Nah, nanti matur ke Bu Dinas, Pak Dinas untuk pengembangan ini disupport lagi. Karena ini menurut cerita Mbak tadi luar biasa. Dari 7 menjadi 25. Nah kalau kita kalikan daerah istimewa Yogyakarta akan melimpah. Jadi kita bisa mengurangi pengangguran, kita bisa meningkatkan produksi. Betul. Sehingga perekonomian kita akan cepat pulih dengan adanya pandemi ini. Karena sektor yang lain ini pada kelabaan, tapi ini alhamdulillah bisa berkembang. Begitu. Iya
terima kasih Pak Sudaryanto. Nah Bu, kita kembali lagi ke ATG mixer ini ya Bu. Dan memang seberapa urgent Bu peralihan dari manual menjadi menggunakan ATG mixer double? Hasil survei yang kita laksanakan itu, kita kan dapat melihat ya Mbak, ketika kita abaikan proses midas untuk tetap secara manual, itu resiko cedera, risiko kecelakaan kerjanya itu tinggi karena kita mengaduk kulit kena air panas itu seperti apa ya Mbak? Iya. Nah itu seperti itu. Satu sisi itu, kedua kelelahannya karena proses manual tepung yang sekian kilo itu tidak mudah untuk menjadikan adonan itu kalis. Itu butuh tenaga yang bahkan pakai tenaga laki-laki mboten Bu? Iya. Nah, saat itu pakai tenaga laki-laki padahal kelompoknya kebanyakan itu perempuan gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mempermudah masyarakat, mempermudah IKM, ya seperti itu. Dan ketika kita masih dengan manual, kebersihannya juga kurang terjamin. Higienis ya. Karena tadi yang saya tahu tuh menggunakan kaki juga ya kalau sudah Iya, terlalu banyak ketika gitu. banyak itu sampai menggunakan kaki Mbak. Oke. Diinjek-injek gitu ya. Iya, tapi Iya. menggunakan alas kaki khusus ya Iya. katanya. Kayak bikin tempe itu kan dulu diinjek-injek kan, Iya. sekarang sudah Oh, pakaiannya ya. Apalagi sekarang udah pandemi ya, kita sentuhan aja nggak boleh, apalagi buat makanan diinjek-injek gitu kan. Oke, terima kasih Ibu Irna. Nah, kita mau tahu dong nih dari Ibu Amisah, bagaimana sih Bu yang sudah Ibu rasakan dampaknya secara nyata gitu dari adanya fasilitas teknologi tepat guna ini. Kelebihannya seperti apa menggunakan mixer double? Iya. Sangat signifikan ya Mbak ya. Kelebihannya gimana, apa itu kapasitas produk, kualitasnya juga, apa itu waktu, ya kan? Kan waktu sangat berarti. Iya. Waktu di dalam proses pembuatan yang kemarin harus makan waktu banyak. Sekarang kita tinggal taruh ke mixer double itu, air panas juga masuk ke situ, terus pewarna makanan juga masuk di situ, kita tinggal stop kontak, udah. Ya udah sangat mudah sekali. Dan perbedaannya juga di tadi Ibu juga sudah handikom di dalam kebersihan sangat berbeda sekali karena semua sudah masuk di mesin, tidak perlu kita pakai alatnya seperti tangan kaki. Jadi tentu saja itu sangat higienis, beda dengan yang pakai manual, dan juga waktunya juga yang harusnya beberapa jam itu baru mendapatkan hasil yang 7 kurang kilo tadi. maksimal sedikit, tapi ini setelah pakai alat tepat guna ini. Kalau untuk kualitasnya tuh bagaimana Bu? Ada perbedaan nggak dari cara yang manual dengan menggunakan mixer double? Beda. Bedanya ini sangat lembut hasilnya. Malah lebih bagus ya Iya, jadinya. sangat lembut. Beda dengan terus tidak mudah dimasak itu sampai malam pun tidak tidak basi ya, katakanlah itu masih cepat. Ya bedanya itu di situ. Kalau yang pakai manual itu sudah ngemek gitu kalau sore itu pakai itu jadi awet. Oke. Ya. Nah itu kan kelebihannya ya Bu. Kira-kira ada nggak sih Bu kekurangannya dari menggunakan teknologi tepat guna ini? Saya rasa Nggak ada. tidak ada. Oke. Apa mungkin ini Bu, kan dengan adanya teknologi memudahkan kita sebagai manusia ya? Ya. Apakah itu ada pengurangan tenaga kerja atau seperti apa? Apakah itu terjadi Bu? Kalau di kelompok kami malah yang yang ikut menjualkan yang menjadi itu malah tetap Oke. bertambah.
Oke. Ya karena kita produksinya bertambah juga, jadi kita butuh tenaga untuk yang jualan di pasar gitu. Oke, jadi malah dialihfungsikan ya, yang tadinya harus membuatnya secara manual, jadinya sekarang kamu kerjanya ini deh, marketing gitu ya, menjualkan. Nah, untuk awal-awal tuh ada kesulitan atau hambatan nggak Bu saat menggunakan teknologi tepat guna ini? Saya ingin tahu dong. Ya, kesulitannya kemarin kita di ini apa ya, listriknya Mbak, karena Oke. kita kan kemarin cuma pakai ya apa ya, listriknya itu ya kurang maksimal untuk karena apa dayanya kurang gitu. Terus kita harus ganti yang kekuatannya bisa maksimal untuk giling laser itu bisa kuat gitu. Sekarang sudah nggak ada lagi. Oke. Berarti dari daya listriknya ya, Ya, daya listriknya. yang menyesuaikan dengan menyesuaikan. teknologi yang ada. Itu dengan bantuan dari BPTTG juga? Ya kemarin hari BPTT menyarankan untuk ganti apa itu, dikasih contoh-contohnya tuh Mbak beli ini, yang ini nanti kan ini lebih apa efisien gitu listriknya gitu. Oke, terima kasih Ibu Kamisa. Sama-sama. Nah, setelah mendengar ini kan ibaratnya testimoni ya, seberapa baiknya gitu teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat DIY, bisa menambahkan pendapatan juga, menekan angka kemiskinan. Sebelum saya nanti ke Bapak Sudaryanto, saya ingin ke Bu Irna lagi Bu. Bagaimana nih Bu perasaannya kalau ternyata program-program yang dijalankan tuh benar-benar berhasil dan membantu masyarakat? Kita merasa bersyukur ya Mbak, bahwa yang kita lakukan itu ada dampaknya kepada orang lain. Pasti bahagialah kita menganggarkan suatu anggaran itu bermanfaat, tidak mubazir begitu kan. Sebagai kita kan selaku ASN PNS itu kan wakil dari pemerintah yang untuk melayani masyarakat nih. Untuk melayani masyarakat. Jadi ketika kita bisa melayani masyarakat, kita bisa membuat perubahan di masyarakat, itu kita sangat bersyukur bahwa peran kita itu ada gitu di lingkungan seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Bu Irna. Sangat membantu ya Bu, alhamdulillah. Nah, terakhir nih dari Bapak anggota Dewan Pak, sebagai anggota Dewan Pak, kira-kira ada lagi tidak rencana yang akan dilakukan DPRD DIY kemudian dengan Pemda dalam mendukung kebijakan yang menunjang perekonomian IKM, terutama terkait program penerapan ini? Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mengaturkan bahwa tugas pokok fungsi anggota Dewan adalah pertama membuat peraturan, kedua membuat anggaran, dan seterusnya melakukan monitoring. Nah, kalau kita melihat dari diskusi pada hari ini bahwa BPTG itu sudah bisa menjalankan dengan tugasnya. Namun demikian saya melihat terlalu minim melihat wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang begitu luas ini, dan masyarakatnya banyak sekali yang melakukan usaha-usaha kecil di rumah yang itu butuh sentuhan. Butuh sentuhan dari pemerintah. Pemerintah hadir untuk pengembangan usaha-usaha para pengusaha kecil ini, sehingga ke depan nanti seandainya eksekutif mau mengajukan atau menambah pengembangan program ini bisa mengajukan, karena kita selaku anggota Dewan itu tugasnya salah satunya itu. Prinsip ketika program itu bermanfaat untuk masyarakat, kami siap membackup. Dan sekali lagi bahwa tugas kita adalah membuat peraturan, menganggarkan, dan pengawasan. Nah, jangan kemudian kita sudah menggelontor sekian miliar atau sekian juta rupiah, ratus juta, tapi pelaksanaannya nol. Kami punya tugas untuk memonitoring panjenengan, untuk menjalankan tugas panjenengan, sehingga ke depan nanti silakan. Saya sangat mengapresiasi ini, kayaknya Pak sukses betul, sukses besar.
Saya harapkan jangan hanya 6, dilebihkan. Kalau melihat harganya juga tidak terlalu mahal, 9 juta kali itu, misalkan 15 juta kali 6 baru berapa itu 690, sudah ada 100 juta. Program yang lain itu 1.200 juta, 300 juta, Mbak. Betul. Jadi kalau ini bermanfaat bagi masyarakat, kenapa tidak? Jangan takut-takut, minta aja. Insya Allah lah kita bantu karena ini betul-betul manfaat ya Bu, betul-betul manfaat karena di daerah DIY kan daerah pariwisata, sehingga usaha-usaha seperti ini perlu ditingkatkan. Betul. Nanti ada pengusaha kita kembangkan pengusaha tempe, bakpia dan sebagainya itu kan butuh alat tepat guna itu, sehingga produksinya meningkat, hasilnya akan meningkat. Jadi kami dari Dewan sangat mengapresiasi dan siap membantu untuk mengembangkan alat tepat guna ini. Terima kasih. Oke, kabar baik ya untuk kita semua, didukung secara penuh nih oleh Bapak Sudaryanto. Terakhir Pak, saya minta harapannya Pak terkait dengan teknologi tepat guna ini ke depannya. Harapannya ke depan ya teknologi tepat guna ini ditingkatkan sehingga masyarakat betul-betul memanfaatkan dengan baik. Sehingga bisa meningkatkan produksi pengusaha kecil ini, sehingga ke depannya bisa lebih produksinya lebih banyak, hasilnya akan lebih banyak. Begitu. Terima kasih. Dan juga mungkin bisa mengepres angka kemiskinan kita ya, balik lagi ke situ tujuan utamanya ya. Ada yang dari tahun ke tahun meningkat. Tapi perlu dicatat bahwa data itu juga tidak seluruhnya benar, Bu. Karena BPJS itu juga nggak itu kurang detail cara mendatanya, sehingga selalu meningkat. Padahal realitanya belum tentu itu. Begitu. Baik, mungkin ada juga yang belum terdata ya Pak, seperti ini. Di sini mungkin kan sudah terlihat sangat bagus gitu kan, besar bagaimana bisa merangkak ke nasional. Bahkan kemarin tuh saya nonton di itu Hitam Putih, ternyata udah masuk juga ke sana Pak, Mides ini. Udah masuk ke program Hitam Putih yang di Trans 7. Cuman sayangnya hari ini kita hanya ngobrol aja, buktinya nggak ditunjukkan. Besok kita makan-makan di sini ya. Enggak, maksudnya ini kan dari tadi hanya cerita. Kalau membawa kan lebih kayak gitu loh. Saya sampai detik ini juga belum tahu, Pak. Nggak bawa ya, Bu? Saya nanti saya mau bawa Pak. Mau berkunjung Pak. Mau berkunjung kita Pak. Mestinya ketika kita ketemu, ini loh buktinya kayak gitu ya, Bu. Tidak hanya jari ini gitu. Begitu Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sudaryanto. Kemudian saya lanjutkan ke Ibu Kamisah nih Bu, harapannya terkait dengan teknologi tepat guna ini pada IKM-IKM yang ada di DIY. Ya, harapan saya ke depannya saya sangat berharap ya, terutama bagi kelompok kami dulu. Kalau misalkan masih ada kesempatan untuk kami mengajukan pinjam alat tepat guna yang untuk iris Mbak, karena irisan kami masih manual ini sementara. Jadi ini untuk yang kemarin itu alat tepat gunanya kan untuk pengaduan, untuk mengiris itu belum ada. Nah, terus kami juga berharap untuk UKM yang lain mudah-mudahan nanti mereka juga bisa merasakan manfaatnya seperti kami juga, yang saatnya sangat membantu kami. Terima kasih kami ucapkan dari pemerintah, sekali lagi kelompok kami sangat terima kasih pada BPTG. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kamisah ya Bu, sudah memberikan harapannya. Nah terakhir nih dari Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan BPTTG, Ibu Irna, silakan Ibu harapannya. Harapannya di tahun-tahun yang ke depan nanti BPTTG bisa lebih hadir dan lebih banyak memberikan solusi buat masyarakat melalui ATG yang BPTTG produksi, agar masyarakat bisa berkembang lebih maju lagi dan DIY akan menjadi provinsi yang lebih maju. Iya. Mantap, ini baru mantap ini. Mantap. Tepuk tangan dulu kali ya Pak.
Oke, terima kasih banyak atas harapan-harapannya dan saya juga ingin berterima kasih karena Ibu Kamisa, Bapak Sudaryanto, dan Ibu Irna sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sama saya nih pada hari ini. Dan kalau begitu Sobat BPTTG, itulah dia perbincangan kita kali ini tentang pemanfaatan teknologi tepat guna pada industri kecil menengah Mides yang ada di Bantul ya. Sebagaimana kita bisa lihat kenyataannya ternyata program dari BPTTG ini sangat bermanfaat yang memang dinyatakan dan dirasakan secara langsung oleh dari industri Mides ini. Nah, Sobat BPTTG, pemerintah daerah DIY juga melalui Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna hadir di tengah masyarakat untuk menjadi solusi bagi masyarakat terutama bagi IKM. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 98 Tahun 2018, BPTTG mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan jumlah produk alat tepat guna dan bisa dimanfaatkan oleh IKM-IKM yang ada di DIY dengan harapan bisa menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan itu, kita merasa sudah cukup ya, perbincangan kali ini sudah sangat tuntas dan jelas. Kita semua juga bisa terbuka nih, kita bisa melihat dari sisi masyarakat, pemerintah yang sangat mendukung program ini dan bagaimana BPTTG bisa secara nyata melaksanakan tugasnya ya. Kalau gitu sekarang sudah saatnya saya pamit undur diri. Saya Febri Lillah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.